Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dengan suara keras, Tanyun membanting Xiao Xuan ke tanah. Xiao Xuan berteriak, tulang lengan kanannya patah. Tanyun mengambil langkah dan menginjak lengan kiri Xiao Xuan dengan kaki kanannya. Xiao Xuan berteriak ngeri. Tanyun tersenyum dan berkata, "Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit." Kaki kanan Tanyun mengerahkan sedikit kekuatan dan menginjak-injak tangan Xiao Xuan. Xiao Xuan meraung, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Aku lupa memberitahumu. Prinsipku sebagai seorang pria, aku akan membahas perbuatan orang lain berkali-kali lipat." Ekspresi Tanyun tegas. Dia menginjak lutut Xiao Xuan satu demi satu. Kemudian Tanyun menendang Xiao Xuan ke arah 6 penjaganya. Xiao Xuan berkata, "Bawa tuan muda ini pergi." Keenam penjaga menahan rasa sakit dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Salah satu dari mereka hendak membungkuk untuk mengambil Xiao Xuan, tetapi sebuah suara terdengar, "Apakah aku bilang akan membiarkanmu pergi?" Penjaga itu berhenti dan menatap Tanyun. Xiao Xuan memelototi Tanyun dengan mata merah. Lalu dia berkata, "Apalagi yang kamu inginkan?" Tanyun tersenyum dan memberi isyarat. Cincin abadi yang jatuh di tanah berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tangan kanan Tanyun. Tanyun mengambil langkah ringan. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Xuan dan menginjak wajahnya. Tanyun menghancurkan pipi Xiao Xuan dengan kakinya dan melemparkan cincin abadi ke tanah. Lalu Tanyun berkata, "Aku menghitung sampai 3. Kamu harus memakan cincin abadi itu." Setelah berbicara, Tanyun mengangkat jari kakinya, menginjak cincin abadi dan berkata dengan suara acuh tak acuh, 1. Xiao Xuan meraung dengan suara serak. Xiao Xuan menatap Tanyun dengan tajam. Dia gemetar dan berkata, "Aku akan menelannya." Setelah itu, Xiao Xuan berbaring di tanah dan menelan cincin abadi yang diinjak Tanyun dengan kakinya. Setelah itu, para penjaga membawa Xiao Xuan pergi. Pada saat ini, Sang Zihan menatap Tanyun dan berkata dengan suara yang mengejutkan, "Anak ini tidak menyembunyikan ranahnya. Dia memang di ranah hukum abadi tingkat pertama, tetapi dia mengalahkan 6 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-6. Sungguh lompatan tantangan yang kuat. Anak ini tegas dan tidak sembrono. Mungkinkah dia murid dari seorang yang bertugas di militer atau keturunan dari orang kuat? Tapi seharusnya tidak. Jika demikian, mengapa Wang Yuan mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki 1 juta batu abadi tingkat rendah?" Pada saat ini, hati Sang Zihan penuh dengan keraguan. Dia semakin memuji Tanyun. Wajah Sang Zihan berubah menjadi ramah. Dia memberi isyarat kepada Tanyun di luar aula. Setelah Tanyun dan Cusia memasuki aula, Sang Zihan tersenyum dan berkata, "Anak muda, Wang Yuan memberitahu lelaki tua ini, aku tahu bahwa kamu ingin menyewa toko tetapi tidak ada batu abadi." "Ya, lelaki tua ini yang bertanggung jawab. Kamu bisa menandatangani kontraknya dulu. Uang sewanya akan dibayar kembali secara perlahan." Bagi Tanyun, ini adalah kejutan. Tanyun membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak kepada manajer Sang karena telah membantu. Yakinlah bahwa junior ini akan membayar uang sewanya." Sang Zihan membelai janggutnya dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Siapa namamu?" Tanyun berkata dengan jujur, "Nama junior adalah Tanyun." Sang Zihan tersenyum dan berkata, "Tanyun, kekuatan tantangan lompatanmu benar-benar membuka mata orang tua ini. Aku ingin tahu, apakah kamu adalah keturunan dari seorang jenderal?" Tanyun berkata, "Junior baru saja masuk ke kota abadi Xuanyuan. Junior tidak memiliki keluarga di dalam kemiliteran." Alis putih Sang Zihan berkedut, lalu dia berkata dengan terkejut, "Sejauh yang aku tahu, pemilihan prajurit di kota abadi Xuanyuan sudah berakhir dan tidak ada yang memasuki kota." Tanyun berkata dengan jujur, "Manajer Sang, junior bertemu dengan seorang bangsawan." Sang Zihan berkata, "Siapa orang yang kamu maksud?" Tanyun berkata, "Junior benar-benar tidak bisa mengatakannya."
Sang Shihan tersenyum dan berkata, lelaki tua ini tidak akan bertanya lebih banyak. Setelah berbicara, Sang Shihan berkata lagi, Wang Yuan, pergi dan beritahu Tan Yun aturan dalam menyewa toko. Setelah Wang Yuan menerima perintah, dia pergi ke aula lantai 2. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima slip batu giok itu sambil tersenyum, Wang Yuan bertanya, bisnis apa yang kamu rencanakan? Tan Yun berkata, hanya melakukan bisnis kecil seperti pil, formasi, senjata, dan jimat. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengambil nafas dalam-dalam dan memandang Sang Shihan. Lalu dia berkata, junior memiliki permintaan yang tidak baik. Sang Shihan menjawab, katakan saja. Tan Yun berkata dengan jujur, manajer Sang, aku tidak tahu apakah kamu memiliki senjata ajaib ruang dan waktu atau tidak. Jika ada, apakah junior dapat meminjamnya? Sang Shihan mengerutkan kening. Dia membalik tangan kanannya. Sebuah pagoda 3 lantai berukuran saku muncul di tangannya. Mata Tan Yun tiba-tiba berbinar saat melihat pagoda abadi ruang dan waktu. Sang Shihan tertegun sejenak dan berkata, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Apakah kamu tahu teknik pemurnian? Tan Yun berkata, junior mengerti sedikit. Sang Shihan memberikan pagoda itu kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Sang Shihan mengobrol sebentar lalu pergi. Melihat Tan Yun yang menghilang, Wang Yuan bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa kamu membantu Tan Yun seperti ini? Aku telah mengikutimu begitu lama. Aku belum pernah melihatmu begitu baik kepada orang luar. Mata Sang Shihan berkedip lalu dia berkata, Tan Yun mengatakan bahwa dia memasuki kota kemarin. Pada saat yang sama, Jenderal Xuan Yuan pergi ke gerbang kota dan memberitahu bahwa dia membatalkan perekrutan prajurit. Pikirkan bagaimana Tan Yun ini bisa memasuki kota. Lalu siapa bangsawan yang tadi dia katakan? Wang Yuan terkejut dan berkata, apakah Jenderal Xuan Yuan mengizinkan Tan Yun untuk masuk? Sang Shihan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu juga tahu bahwa Jenderal Xuan Yuan adalah paman dari penguasa kota. Dia juga sangat berprinsip. Namun, Jenderal Xuan Yuan mengubah prinsipnya dan bahkan setuju untuk mengizinkan Tan Yun masuk. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Jenderal Xuan Yuan menghargai Tan Yun. Aku pikir Jenderal Xuan Yuan pasti telah mengetahui bahwa Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan yang luar biasa. Mata Jenderal Xuan Yuan begitu tajam. Tan Yun akan melambung ke langit cepat atau lambat. Mendengarkan hal itu, Wang Yuan sering mengangguk. Dalam perjalanan ke toko, Chu Xia berkata dengan penuh semangat, sekarang kita punya toko, bahkan memiliki pagoda abadi. Ku dengar 1 hari di luar kota setara dengan 2 tahun penuh di dalam pagoda. Tan Yun berkata sambil tersenyum, pada akhirnya, aku masih harus meminjam nama Jenderal Xuan Yuan. Jika tidak, apakah menurutmu orang tua itu akan setuju untuk meminjamkan sebuah pagoda pada kita? Chu Xia menepuk dahinya dan menatap Tan Yun dengan kagum. Lalu dia berkata, bos, kamu pintar. Kamu membuat orang tua itu berpikir bahwa bangsawan yang kamu sebut pasti Jenderal Xuan Yuan. Nama Jenderal Xuan Yuan begitu terkenal. Tan Yun berkata, ingat, jangan menyebut Jenderal Xuan Yuan di depan siapapun di masa depan. Begitu kita merusak reputasi Jenderal Xuan Yuan, apakah kita memiliki kesempatan untuk hidup? Selama ada toko dan pagoda abadi, aku dapat membuat sesuatu dan mendapatkan keuntungan. Chu Xia mengangguk berat. Dia tidak akan menyebut Jenderal Xuan Yuan di depan siapapun. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan Chu Xia terbang ke udara dan mendarat di gunung. Di depan mereka ada pavilion 6 lantai dengan ketinggian 3.000 kaki. Permukaan pavilion diselimuti tirai cahaya transparan. Tan Yun dengan cepat menarik tangan kanannya, kemudian mendorongnya ke depan. Kekuatan abadi emas melesat ke tirai cahaya. Chu Xia melangkah maju dengan penuh semangat, mendorong pintu di lantai pertama. Dia tertawa dan berkata, bos, tahukah kamu, di masa lalu adikmu ini bermimpi ingin memasuki kota abadi Xuan Yuan. Sekarang aku bisa memasuki kota dan bahkan memiliki toko bersamamu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan kaget, masih ada hal besar yang akan datang. Sekarang aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah tirai tipis muncul di permukaan pavilion setinggi 3.000 kaki. Itu tirai yang dibuat oleh Tan Yun supaya tidak ada orang yang mengintip.
Tiba-tiba, jantung Hong Meng terbang keluar dari alisnya. Kemudian Tanyun berkata dengan lembut, "Subing dan kalian semua bisa keluar." Kemudian Cusia tercengang. Shen Subing, Tang Mengyi, Nagong Yukin, Si Hong Xiao, dan Te Xianer, Tang Xinying, dan Gong Sun Roxi keluar dari udara tipis. Segera setelah itu, Sui Xian, Feng Qingcheng, Tu Baiying, Shen Shuzhen, Nagong Rukshui, Murong Sisi, Song Huixin, dan Fang Xiqing juga muncul dari sisi Tanyun. Pada akhirnya, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Shuangkong, dan Guan Xuankui juga terbang keluar dari jantung Hong Meng. Cusia sangat terkejut, menatap dengan tidak jelas ke jantung Hong Meng yang tergantung dalam kehampaan. Lalu dia berkata, "Bos, senjata ajaib macam apa ini? Dapat menyembunyikan orang di dalamnya, kemudian disembunyikan di dalam pikiranmu." Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Senjata ini adalah rahasiaku. Kamu tidak boleh mengatakannya. Jika kamu mengkhianati kepercayaanku padamu, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadamu." Cusia berkata, "Bos, jangan khawatir. Bahkan jika seseorang meletakkan pisau di leherku, adikmu ini tidak akan mengatakannya." Tanyun berkata, "Aku percaya padamu." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia memperkenalkan semua orang kepada Cusia. Ketika Cusia mendengarkan kata-kata Fang Xiqing, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia ini begitu kecil. Wanita bertopeng di depannya memiliki nama yang sama dengan mantan Kaisar Abadi ke-9. Cusia menghadap ke arah 7 istri Tanyun. Setelah memberi hormat, dia segera menjadi akrab dengan semua orang. Dengan kegembiraan di wajah mereka, Shen Subing dan para gadis melangkah keluar, kemudian melepaskan kesadaran spiritual mereka yang menyelimuti pasar. Setelah itu, Tanyun memanggil semua orang ke lantai pertama. Setelah mengeluarkan pagoda abadi tingkat tinggi, dia memandang Fang Xiqing dan berkata, "Kecuali Xiaoqing yang masih berada di alam eklusion tingkat ke-8, semua orang telah menyentuh kenaikan. Karena kalian telah memasuki alam abadi, kalian bisa menerobos ke ranah hukum abadi." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia membiarkan kera iblis, singa naga emas, Moer, dan 8 raja monster terbang keluar dari jantung Hong Meng. Cusia memandangi 11 monster. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu bagaimana bos membawa sekelompok orang dan 11 monster ke alam abadi. Tanyun melihat sekeliling dan menjelaskan, pagoda abadi ini memiliki 3 lantai. 1 hari di dunia luar setara dengan 2 tahun di dalam pagoda. Lantai pertama sangat kosong, tepat bagiku untuk membuat pil, senjata, jimat, dan formasi saat berlatih. Ada 18 ruang pelatihan di lantai 2 dan lantai 3. Para wanita memasuki lantai ketiga. Kera tua, Dato, Moer, 8 raja monster, serta Tian Lao, Wei Kuan, Guchong, Xuankong, dan Xuankui. Kalian memasuki lantai 2 untuk berlatih. Mendengarkan hal itu, Cusia berkata, "Bos, bagaimana denganku?" Tanyun berkata, "Jangan terburu-buru berlatih. Kamu bantu aku membuka toko dulu. Jangan khawatir, kamu akan punya banyak waktu untuk berlatih di masa depan." Kemudian semua orang dan monster memasuki pagoda abadi untuk berkultivasi. Hanya Tanyun, Cusia, dan Fang Xiqing yang tersisa. Setelah Tanyun meletakkan pagoda abadi di telinganya, Tanyun melihat mereka berdua dan berkata, "Kalian segera pergi dan cari tahu jenis ramuan dan bahan pemurnian apa yang ada di lembah, sungai, ngarai, hutan, dan dataran di sekeliling kota." Cusia tersenyum dan berkata, "Baiklah." Kemudian Cusia berbalik dan melangkah keluar dari paviliun. Tanyun tersenyum dan berkata pada Fang Xiqing, "Kakak akan membawamu untuk membeli batu Yunling supaya kamu bisa berkultivasi. Sekarang tidak ada energi spiritual di alam abadi. Kamu hanya dapat berkultivasi dengan menyerap energi spiritual dari batu Yunling." Fang Xiqing tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu meninggalkan pintu toko. Di sebuah toko di seberang jalan, dia menghabiskan 600 keping batu abadi tingkat menengah dan membeli 60.000 keping batu Yunling. Dengan batu Yunling, Fang Xiqing yakin bahwa dia akan segera menerobos. Kemudian, Tanyun dan Fang Xiqing mengobrol dan tertawa. Tanyun membeli cukup banyak rak dengan membayar 6.000 batu abadi tingkat rendah yang tersisa di tubuhnya. Kemudian kembali ke tokonya bersama Fang Xiqing. Fang Xiqing berkata, "Kakak, apa nama toko milik kita?"
Tanyun merenung sejenak dan berkata dengan keras, "Sebut saja Pavilion Sisu Zentian." Tanpa menunggu Fang Ziqing berbicara, tiba-tiba terdengar suara sarkastik dan mendominasi dari belakang. "Namanya bagus, tapi sayang sekali kamu tidak bisa membuka toko itu." Tanyun mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat seorang pria parubaya di ranah hukum abadi tingkat kelima bersama dengan 10 orang lainnya. Ke-11 orang semuanya mengenakan pakaian hitam ketat. Tanyun bergumam, dilihat dari pakaiannya, seharusnya bukan seseorang dari keluarga Shiho. Setelah bergumam, Tanyun berkata, "Senior, mengapa kamu mengatakan bahwa junior tidak bisa membuka toko?" Pria parubaya berhenti di depan Tanyun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena aku akan segera menyewanya." Tanyun tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu ingin menyewa toko milik junior ini?" Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena toko ini adalah milik Shubao Xiangge." Tanyun berkata, "Apakah kamu seorang pelawak? Baiklah, junior ini harus mengatur hak, jadi aku tidak bisa basa-basi dengan kalian." Mendengarkan hal itu, pria parubaya tercengang. Dia berpikir bahwa Tanyun akan menyetujui setelah mendengar kata Shubao Xiangge, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan acuh tak acuh. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tidak tahu Shubao Xiangge?" Tanyun berkata, "Senior, aku baru di sini. Aku belum pernah mendengar nama Shubao Xiangge. Tolong beritahu kepada junior ini." Pria parubaya itu berkata dengan nada mendominasi, "Di pasar besar ini, Shubao Xiangge telah membuka 2 titik perdagangan. Pemilik dari Shubao Xiangge memiliki anak yang berada di kemiliteran." Tanyun bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, demi ayah dan anak yang bertugas di kemiliteran, aku setuju untuk menyewakan. Harganya 10 juta abadi tingkat tinggi." Pria parubaya itu sangat marah. Cincin abadi melintas di antara jari-jarinya. Belati abadi tingkat tinggi keluar dari tangannya dan ditebaskan ke arah Tanyun. Fang Ziqing berteriak dengan cemas, "Kakak, hati-hati!" Tanyun tiba-tiba mengambil langkah ke samping. Tangan kanannya dengan erat menjepit tangan kanan pria parubaya yang memegang belati. Di mata ketakutan pria parubaya itu, ujung belati hanya berjarak 1 mm dari tenggorokan Tanyun. Lalu lengan kanan pria parubaya itu dipatahkan secara paksa oleh tangan kanan Tanyun. Tanyun berkata, "Aku menghabiskan uang untuk membuka toko. Mengapa aku harus menyewakannya lagi pada kalian?" Tanyun berkata sambil meraih leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tanyun berkata lagi, "Pergilah ke neraka." Pria parubaya itu berkata, "Kamu tidak bisa menghabisiku. Jika tidak, pemilik Shubao Xiangge akan melakukan sesuatu." Tanyun berkata, "Menurut peraturan kota, mereka yang mengancam seseorang berhak dihabisi. Wajar dan sah jika aku menghabisimu. Adapun tuanmu, aku tidak takut padanya." Tanyun menusuk tenggorokan pria itu dengan belati di tangan kirinya. Setelah Tanyun mencabut belati, Tanyun menusuk dahi pria itu. Pada saat ini, 10 pria muda berjubah hitam di belakang pria parubaya itu gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu berani menghabisi orang dari Shubao Xiangge, kamu tunggu saja." Tanyun menendang mayat pria parubaya itu ke udara dan langsung muncul di samping pria muda itu. Dalam suara retakan tulang, Tanyun mengaitkan kaki kanannya dan menendang lutut pria muda itu. Pria muda yang kehilangan kakinya menjerit dan jatuh ke tanah. Dia berguling-guling dengan keras. Ketika 9 pemuda lainnya hendak pergi, Tanyun berteriak, "Kalian berhenti!" 9 orang tampak ketakutan. Keringat dingin terus menetes di dahi mereka. Tanyun berkata tanpa ragu, "Bawa mayatnya. Bawa pesan kepada pemilik pavilion Shubao Xiangge, jangan mencari masalah denganku di masa depan." Setelah ke-9 orang itu mengangguk dengan tergesa-gesa, mereka mengambil tubuh pria parubaya dan 1 pemuda, lalu mereka pergi. Pada saat ini, banyak orang yang melihat dengan ekspresi berbeda. Beberapa menunjukkan simpati, beberapa menunjukkan kekaguman. Simpati karena Tanyun menghabisi orang dari Shubao Xiangge, kagum karena aura tegas Tanyun dan kemampuannya melompati tantangan. Di sisi lain, Fang Ziqing yang sedang menggunakan topeng, matanya yang indah mengungkapkan kekaguman yang mendalam. Sama
samar-samar terlihat bahwa wajahnya memerah. Lalu dia berkata, "Kakak, kamu benar-benar luar biasa." Tanyun mengabaikan penjaga toko lainnya. Dia tersenyum dan memandang Fang Ziqing. Lalu dia berkata dengan nada mendominasi, "Jika ada yang datang, aku yang akan mengatasi mereka." Fang Ziqing berkata, "Aku percaya pada kakak." Dalam hati Xiao Qing, "Kakak akan selalu menjadi terbaik." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Mulutmu benar-benar manis. Ayo pergi kita buka toko." Kemudian, Tanyun dan Fang Ziqing memasuki toko lantai pertama. Tanyun mengeluarkan berbagai rak dan plakat yang dia beli. Kemudian Fang Ziqing mulai mengatur lantai pertama hingga keempat. Sesuai permintaan Tanyun, dia mengatur rak untuk menjual pil di lantai 1, rak untuk menjual senjata di lantai 2, rak untuk menjual jimat di lantai 3, dan rak untuk formasi di lantai 4. Tanyun tahu bahwa hampir semua orang di kota luar berada di ranah hukum abadi. Oleh karena itu, Tanyun secara alami fokus menjual apa yang dibutuhkan oleh para orang di ranah hukum abadi. Di lantai 5, Tanyun meminta Fang Ziqing untuk meletakkan rak bahan-bahan pemurnian. Adapun 38 ruangan di lantai 6 diatur sebagai kamar untuk tinggal atau menerima tamu. Ketika Fang Ziqing sedang mengatur rak, Tanyun memegang pedang dan mengukir kata pavilion Sisu Sentian di sebuah plakat, kemudian menekan plakat di dinding luar pavilion. Kemudian, dengan senyum puas, Tanyun memasuki pavilion Sentian dan mulai membantu Fang Ziqing. Pada saat ini, di jalan dekat toko Tanyun, seorang penjaga toko dan pemilik toko terkenal berkumpul. Mereka menatap plakat yang tergantung di toko Tanyun. Mereka berkomentar, "Jika aku tidak salah, pavilion Sisu Sentian seharusnya menjual pil, formasi senjata dan jimat." Pada saat yang sama di rumah keluarga Xiaohu, di sebuah ruangan mewah, Xiao Xuan berbaring di sofa. Anggota badan yang patah telah dihubungkan oleh seorang lelaki tua. Orang tua itu berkata dengan getir, "Tuan muda ketiga, dengarkan bawahan ini. Aku akan mengirimmu ke pagoda abadi sehingga kamu dapat pulih dari lukamu. Jangan khawatir, selama kamu memasuki pagoda abadi, besok kamu sudah pulih." Mendengarkan hal itu, Xiao Xuan menggertakkan giginya dan berkata, "Aku harus menghabisi dia malam ini." Dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang penjaga memasuki ruangan dan dengan hormat berkata, "Tuan muda ketiga, anak yang menyakitimu telah ditemukan." Xiao Xuan berkata dengan penuh semangat, "Di mana dia?" Penjaga itu berkata dengan jujur, "Anak itu telah menyewa toko. Nama toko itu adalah Sisu Sentian." Wajah Xiao Xuan sangat terdistorsi, lalu dia berkata, "Apakah kakak kedua telah kembali?" Penjaga itu berkata dengan jujur, "Kami telah memberitahu tuan muda kedua tentang cederamu. Tuan muda kedua dalam perjalanan kembali ke sini." Sebelum penjaga itu selesai berbicara, seorang pemuda perkasa berjubah putih melangkah ke dalam ruangan dengan wajah muram. Orang ini adalah saudara kedua Xiao Xuan yang bernama Xiao Chan. Xiao Xuan memandang Xiao Chan dan menangis. Xiao Chan berkata, "Adik ketiga, kamu telah dianiaya. Aku akan membahaskan dendamu. Ngomong-ngomong, siapa yang menyakitimu?" Xiao Xuan berkata, "Kakak kedua. Dia adalah bos dari toko Sisu Sentian." Tubuh Xiao Chan dipenuhi dengan aura ranah hukum abadi tingkat ke-9. Lalu dia berkata, "Adik ketiga, aku akan membawa orang yang menyakitimu." Xiao Xuan menyeka air matanya dan berkata, "Aku akan ikut." 3 jam kemudian, malam menjadi lebih gelap dan bulan yang cerah terbenam di langit. Fang Ziqing sekarang telah mengambil batu Yunling dan memasuki pagoda lantai ketiga. Pada saat ini juga, di lantai pertama pavilion, Chu Xia menyerahkan slip batu giok di tangannya kepada Tanyun. Lalu dia berkata, "Bos, tugas yang kamu berikan kepadaku telah selesai. Di lembah, ngarai, dataran, sungai, dan hutan, aku telah mencatat bahan ramuan dan bahan pemurnian dari sana." Setelah Tanyun bertepuk tangan, dia melepaskan kesadaran abadinya dan memasuki slip batu giok. Yang menarik perhatiannya adalah ribuan bahan pemurnian dan nama-nama ratusan ribu ramuan abadi. Tanyun cukup puas setelah membacanya karena banyak bahan ramuan untuk membuat pil hukum abadi, pil pemurnian abadi, dan pil kaisar manusia. Bahkan ramuan untuk membuat pil kaisar suci dan pil kaisar juga ada. Chu Xia berkata,
Bos, bagaimana? Apakah kamu menginginkan ramuan atau bahan pemurnian? Tanyun berkata dengan dominan. Kita akan menjadi kaya. Mendengarkan hal itu, Cusia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Bos, tunggu apa lagi? Kita harus segera berangkat untuk mengumpulkan ramuan dan bahan pemurnian. Tanyun berkata, namun bukan kita yang akan mengumpulkannya secara langsung. Cusia berkata, jika kita menyuruh orang lain, kita bisa bangkrut. Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata, aku punya caraku sendiri. Baiklah, sudah larut, ayo istirahat lebih awal. Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, seseorang ada di sini. Raungan bergema dari luar paviliun. Orang-orang di dalam cepat keluar. Tanyun berdiri melambaikan tangan kanannya. Pintu paviliun terbaring terbuka. Kemudian Tanyun maju selangkah dan melintasi jarak ratusan kaki. Dia muncul di jalan lebar di luar paviliun. Tanyun tanpa acuh tak acuh. Dia melihat seorang pria muda berjubah putih memimpin 30 penjaga di ranah hukum abadi tingkat keempat hingga keenam. Tanyun melihat sekilas bahwa pemuda berjubah putih itu di ranah hukum abadi tingkat ke-9. Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba tertawa karena dia melihat seseorang yang terbaring di sofa. Orang itu adalah Xiahou Xuan. Tanyun meletakkan tangannya di pundaknya dan menggoda. Kupikir jika kamu ingin membalas dendam, setidaknya kamu harus membalas dendam setelah kamu sembuh. Tetapi aku tidak berharap kamu datang seperti ini. Xiahou Xuan memerah karena marah. Dia menatap Tanyun dan berteriak, kakak kedua, dialah yang menyakitiku. Oke guys, pasti pada tanya, Min kok sekarang uploadnya lama banget jujur aja guys. Mimin tuh capek ya memang capek guys. Kayak gimana ya, buat ngartikan ini tuh lama guys ya. Setelah itu harus kayak Mimin tuh record sendiri gitu ya. Dan ya begitulah guys, sekarang nggak serame dulu ya. Meskipun waktu itu Mimin buat 30 menit ke atas juga sama guys, tetap sepi ya, maksudnya nggak sampai 5 ribuan penonton ya. Memang karena Agenda Sky Supreme nih kurang rame ya. Gimana ya, bingung juga Mimin guys. Kalau Mimin masih fokus ke sini gimana ya, menghabisin waktu berjam banget, capek, tapi ya cuma segitu doang gitu kan. Jadi gimana ya, tetapi Mimin tetap lanjutin kok guys ya. Tapi kalian sabar ya. Usahakanlah doain aja Mimin sehat guys. Ya diberi kesehatan biar bisa lebih rajin ya gitu. Oke, terima kasih.